Selamat malam kepada Pak Haris. Pada kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang inovasi digital dalam penjualan merchandise HMSI Universitas Bakri. Next. Untuk anggota-anggotanya, yang pertama ada Ahmad Rafli, yang kedua ada Reza Juliandri, yang ketiga ada Muhammad Mufid Akmal, yaitu saya sendiri, dan yang keempat ada Muhammad Agis Alfarizi. Next. Untuk latar belakang bisnis HMSI, yaitu jadi ini HMSI ini adalah organisasi mahasiswa yang menjalankan bisnis penjualan baju dan hoodie. Namun, penjualan merchandise ini masih terbatas di lingkungan kampus dan dilakukan masih secara manual, sehingga jangkauan pasarnya belum optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, HMSI menghadirkan inovasi digital yang bernama Hoodie ID. Jadi, yaitu adalah bisnis penjualan dan promosi merchandise secara online yang dirancang untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi pemesanan, serta menciptakan sistem bisnis yang lebih terdokumentasi dan berkelanjutan. Next. Oke, jadi ini adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana HMSI Universitas Bakri dapat meningkatkan penjualan merchandise melalui inovasi digital berbasis platform online bernama Hoodie ID. Next. Oke, jadi ini ada 3 tujuan kenapa HMSI melakukan bisnis. Yang pertama untuk meningkatkan pemasukan organisasi HMSI itu sendiri. Terus yang kedua ada memperluas jangkauan pemasaran HMSI yang di luar kampus. Yang ketiga itu menjadi tempat mahasiswa untuk berkembang dan mengelola bisnis. Oke, jadi ini adalah BMC-nya. Yang pertama key partners, yaitu mencari vendor atau sablon yang terpercaya. Terus Universitas Bakri itu sendiri. Yang ketiga sponsor atau brand fashion lokal. Keempat tim kreatif internal HMSI. Terus key activities, ada desain atau hasil produk. Terus ada promosi dan publikasi online. Terus pengelolaan sistem pre-order dan pembayaran. Koordinasi dengan vendor dan distribusi dari evaluasi penjualan. Terus yang ketiga ada case resource. Yang pertama ada desain grafis dan tim kreatif HMSI. Yang kedua ada tim produksi dan vendor konveksi atau sablon. Yang ketiga ada platform digital untuk pre-order. Yang keempat ada media sosial organisasi. Yang kelima ada dana awal dari HMSI atau sponsorship. Selanjutnya ada value propositions. Yang pertama ada produk eksklusif limited edition bertema HMSI setiap tahun. Yang kedua ada sistem pre-order yang efisien tanpa stok berlebih. Yang ketiga ada desain trendy dan relevan dengan identitas mahasiswa. Selanjutnya ada platform digital pemesanan yang mudah diakses. Yang kelima transparansi pengelolaan dana organisasi melalui laporan terbuka. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada interaksi melalui sosial media. Yang kedua ada program loyalitas seperti stiker gratis atau bundling produk. Yang ketiga ada komunikasi langsung melalui admin HMSI. Yang keempat ada pelibatan mahasiswa dalam voting desain merchandise. Selanjutnya ada channels untuk pemasaran kami menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp Business. Terus untuk penjualan kita juga memakai aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Customer segmennya yang pertama ya mahasiswa aktif Universitas Bakri, terus alumni juga, terus komunitas kampus yang tertarik pada fashion, terus yang terakhir ada masyarakat luas. Ini cost strukturnya, yang pertama ada biaya produksi, yang kedua biaya produksi baju atau hoodie, yang kedua ada biaya desain dan promosi digital, yang ketiga ada biaya logistik dan distribusi, yang keempat ada insentif panitia dan dokumentasi, yang kelima ada biaya tak terduga seperti refund, revisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama penjualan hoodie dan baju eksklusif. Yang kedua ada bundling merchandise edisi khusus kayak hoodie, terus ada stiker juga. Terus yang ketiga ada potensi kerja sama sponsor, aparel lokal. Yang keempat yaitu penjualan edisi kolektor dengan margin lebih tinggi.
Next. Selanjutnya ada Porter Five Force Analysis. Yang pertama ada trade-off Neo Action. Pertama, kekuatan Hoodie ID unggul karena memahami budaya HMSI dan preferensi mahasiswa Ubakri. Ikatan emosional yang kuat serta sistem pre-order dan jaringan internal kampus membuat sulit digantikan dan terlindungi dari saing baru. Kelemahannya, industri ini memiliki hambatan masuk yang rendah, modal kecil, dan akses mudah ke e-commerce serta media sosial. Kemungkinan siapapun, termasuk organisasi lain atau individu, meniru model bisnis serupa. Ini membuat kemunculan kompetitor baru tetap menjadi risiko yang jangka panjang. Kedua ada bargaining power of suppliers. Yang pertama, kekuatan hoodie tidak bergantung pada satu vendor, melainkan menyeleksi mitra secara ketat berdasarkan rekam jejak dan keadaan. Diversifikasi ini memberi fleksibilitas untuk menjaga kualitas dan stabilitas produksi. Kelemahannya itu posisi tawar vendor tetap kuat karena mereka dapat mempengaruhi harga, waktu produksi, dan ketersediaan. Keterlambatan atau kendala dari pemasok bisa langsung berdampak pada produksi. Sebagai organisasi mahasiswa, daya tawar mereka terhadap vendor pun masih terbatas. Next. Yang ketiga ada bargaining power of buyers. Produk Hoodie ID memiliki nilai emosional tinggi karena mewakili identitas mahasiswa HMSI. Desain eksklusif dan sistem pre-order terbatas menciptakan kesan eksklusif serta meningkatkan loyalitas dari mahasiswa dan alumni. Kelemahannya, mahasiswa sebagai target utama sangat sensitif terhadap harga. Kenaikan harga atau keterlambatan distribusi bisa menurunkan minat beli. Di era digital, mereka juga mudah membandingkan produk serupa sehingga ekspektasi terhadap kualitas dan layanan pun tinggi. Yang keempat, trade-off substatus. Desain Hoodie ID yang mencerminkan identitas HMSI membuat unik dan bermoral emosional, sulit ditiru oleh brand fashion mana umum. Sistem pre-order juga mendapatkan kesan eksklusif yang tak dimiliki produk massal. Kelemahannya, produk pengganti sangat mudah diakses di marketplace dengan pilihan desain lebih beragam, kualitas tinggi, dan harga bersaing. Jika Hoodie ID tidak mengikuti tren, konsumsi bisa cepat beralih ke alternatif lain. Next. Yang kelima ada industri rivals. Hoodie ID fokus pada pasar niche komunitas HMSI sehingga pesaing langsung terbatas lewat promosi digital yang aktif. Mereka berhasil menguasai segmen ini. Target pasar yang spesifik juga membuat relatif aman dari pesaing besar. Kelemahannya, meski relatif aman dari pesaing besar, pesaing dari himpunan lain yang menjual merchandise serupa tetap menjadi ancaman. Kampus atau organisasi lain juga bisa meniru model bisnis ini. Tanpa inovasi dan diferensiasi berkelanjutan, Hoodie ID akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Next. SWOT analisis. Yang pertama ada strength, desain merchandise eksklusif berbasis identitas HMSI, terus sistem pre-order yang efisien dan minim resiko. Yang kedua ada weakness, terbatas sumber daya manusia dan modal operasional, lalu brand awareness rendah di luar komunitas kampus. Opportunities, ekspansi pasar ke komunitas kampus lain dan masyarakat umum. Lalu ada peluang kolaborasi dengan brand lokal dan event kampus. Yang keempat ada trades, pesaing dengan brand fashion populer seperti Erigo, Sansimonia, dan lain-lain. Lalu cepatnya perubahan tren fashion. Eh, baik, jadi di bagian ini kita akan bahas soal kompetitor kita. Kompetitor satu yang kita identifikasi adalah himpunan mahasiswa lain di Universitas Bakri. Kita asumsikan namanya HMIF Store. Nah,
Hoodie ID itu fokusnya ke merchandise HMSI yang punya desain tahunan, sistem pre-order dan perjualannya serba online. Jadi sistemnya udah cukup rapi dan efisien. Target pasarnya juga luas. Mahasiswa, alumni sampai masyarakat umum pun bisa beli. Sedangkan HMIF Store ini, karena masih asumsi, kita lihat dari sisi umumnya. Mereka masih pakai sistem manual, jadi ada kemungkinan overstock karena nggak pakai sistem pre-order. Promosinya juga kurang maksimal dan pendekatan digitalnya belum sekuat Hoodie ID. Intinya dari segi efisiensi dan manajemen Hoodie ID masih unggul. Nah, next. Lanjut ke komentar kedua. Di sini kita ambil contoh dari brand fashion lokal online yaitu Erigo. Hoodie ID sendiri itu fokus ke pasar niche yaitu anak-anak HMSI. Sistemnya pakai pre-order, kualitas barang tetap terjangkau dan yang penting ada transparansi dana. Jadi semua pemasukan dan pengeluaran bisa dilacak. Sementara itu, Erigo, ini kita anggap sebagai contoh. Dia nyasar pasar yang jauh lebih luas atau massal. Produksinya besar-besaran, ngikutin tren fashion yang lagi hits dan target pasarnya udah bukan cuma nasional tapi juga sampai internasional. Jadi walaupun skalanya jauh beda, kita bisa pelajari dari Erigo gimana mereka bangun branding, jaga kualitas dan konsisten di pemasaran. Next. Sekarang kita masuk ke bagian strategi implementasi dan roadmapnya Howdy ID. Jadi pengembangan produk dan layanan Howdy ID ini dibagi ke dalam 3 fase utama supaya prosesnya lebih terarah dan terstruktur. Satu itu fase riset dan desain atau pre-produksi. Itu di tahap ini kita mulai dari riset pasar, tren desain, dan kebutuhan target audience. Dari hasil riset ini kita kembangkan konsep desain yang nantinya akan masuk ke proses produksi. Yang kedua itu fase produksi dan kontrol kualitas. Setelah desain fix, kita lanjut produksi. Di sini penting banget ada kontrol kualitas supaya produk yang dihasilkan tetap konsisten dan sesuai standar. Dan yang terakhir itu fase pengembangan platform digital. Kita fokus ke digitalisasi mulai dari sistem pemasaran online, pengelolaan data sampai ke promosi digital biar operasional makin efisien dan mudah diakses. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada KPI. Untuk KPI pertama itu ada jumlah penjualan bulanan. Definisi mengukur total unit produk, hoodie, dan kaos yang terjual setiap bulan melalui seluruh platform. Targetnya minimal 230 unit per bulan. Yang kedua, persentase stok terjual. Definisi mengukur efisiensi pengelolaan stok dengan menghitung rasio produk yang terjual dari total stok. Target kurang lebih 85% dari stok habis dalam 1 bulan. Yang ketiga, engagement media sosial. Jumlah total interaksi, likes, komentar, share, save, klik link di Instagram dan TikTok. Targetnya kurang lebih 3.000 engagement per bulan. Yang keempat, ada tingkat konversi digital. Definisi mengukur perbandingan jumlah pengunjung akun media sosial dengan jumlah pembeli aktual. Target kurang lebih 5% conversion rate. Terakhir, tingkat kepuasan pelanggan. Definisi mengukur feedback dari pembeli mengenai kualitas produk dan pelayanan. Diambil via Google Form. Memiliki target kurang lebih 90% respon puas atau sangat puas. Selanjutnya ada financial projection and funding. Revenue estimate. Perancangan keuangan untuk bisnis digital HODIDI dirancang berdasarkan asumsi realistis. Yaitu pada tahun pertama penjualan kaos per bulan yaitu 150, untuk hoodie 80, pendapatan per bulan sekitar 16.400.000, untuk per tahunnya 196.800.000. Untuk tahun-tahun berikutnya itu bertambah sekitar 20%. Untuk estimasi biaya ada 2, yaitu satu biaya variabel per unit produk. Untuk kaos bahan 30.000, sablon dan kemasan itu 10.000, ongkir subsidi 5.000, totalnya 45.000 per pieces. Untuk hoodie bahan 60.000, sablon dan kemasan 15.000,
ongkir subsidi 5.000, totalnya 80.000 per pieces. Untuk biaya tetap per tahun ada sewa penyimpanan, yaitu per tahunnya 6 juta, admin dan desain itu 12 juta, iklan dan Instagram itu 4,8 juta, totalnya 22,8 ratus ribu. Untuk estimasi total biaya tahunan, untuk tahun pertama itu kaos per tahunnya itu ada 1.800 pieces, untuk hoodie 960 pieces, biayanya 157.800.000. Untuk total biaya tahunannya 180,600.000. Untuk tahun-tahun berikutnya itu bertambah sekitar 20%. Proyeksi laba rugi untuk tahun pertama dengan pendapatan 196.800.000 dengan total biaya 180.000, 180.600.000 dikurang jadi laba kotornya ada 16.200.000, dan sama tahun-tahun berikutnya itu sekitar 20%. Untuk break even point, BIP sama dengan ekspektasi awal per laba per kaos itu 16.950.000 per 5.000, itu jadi 3.350 unit kaos. Untuk BIP waktunya per tahun, BIP sama dengan investasi awal laba tahun pertama sama dengan 16.950.000 per 16.200.000, sekitar 1,5 tahun. Jadi BIP ini menunjukkan bahwa bisnis akan impas dalam waktu sekitar 1 tahun jika penjualan berjalan sesuai rencana. Setelah titik ini, semua pendapatan akan menjadi laba bersih yang bisa digunakan untuk ekspansi. Selanjutnya ada payback period, itu ekspektasi awal 16.950.000, laba tahun pertama yaitu 16.200.000, sisa modal yang belum kembali itu ada 750.000. Untuk laba bulan pertama tahun kedua itu 2 juta. Dengan sistem pre-order dan manajemen stok yang efisien, investasi dapat berkembali dalam waktu relatif cepat. Terakhir, kesimpulan, jadi Hoodie ID adalah solusi digital dari HMSI untuk menjual merchandise kampus secara efisien melalui sistem pre-order dan platform online seperti Shopee dan Instagram. Bisnis ini berhasil menjawab masalah penjualan manual sebelumnya dengan keunggulan pada desain eksklusif, sistem pemesanan tercatat, serta pemasaran digital yang aktif. Proyeksi keuangan menunjukkan bisnis ini layak dijalankan dan dapat mencapai titik impas dalam waktu sekitar 1 tahun. Dengan strategi yang tepat dan evaluasi berkelanjutan, Hoodie ID berpotensi menjadi bisnis berkelanjutan dan memperluas pasar di luar kampus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.